Jangan beli XL7 kalau kalian, Bapak Ibu semua belum nonton video ini. Gue bakal ulas semua kelemahan-kelemahan dari XL7. Tonton sampai habis. Banyak yang ngatain, banyak yang ngebully XL7 R3 itu dengan apa ya? Dengan fitur-fitur yang hybrid itu adalah gimmick gitu aja. Tapi siapa sangka ya di bulan Mei itu penjualannya paling laris nomor 2 loh untuk di segmen low SUV. Gue nanti bakalan review ya kelemahan-kelemahannya apa aja di XL7 ini. Jadi buat Bapak Ibu semua yang nonton video ini barangkali lagi mikir-mikir mau ambil Rush, Xpander Cross, ataupun Stargazer X, mungkin ini bisa jadi pertimbangan juga memang. Jadi gue bakal coba kasih penilaian secara objektif ya. Jadi ntar dibilang saya jualan banget lagi gitu ya. Gue bakal review kelemahan-kelemahannya, tonton sampai habis. Kalau belum subscribe ya tolong bantu subscribe biar saya semangat bikin kontennya tuh, rela panas-panasan. Penasaran juga nggak sih promo-promonya tuh apa aja? Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Gilang Suzuki atau biasa dipanggil dengan Gilang. Saya berlokasi di Suzuki Mobil Pulau Gadung atau lebih tepatnya di Sejahtera Buana Trada Pulau Gadung. Tempat ini berlokasi dekat dengan terminal Pulau Gadung. Bisa searching di Google Maps Suzuki Sejahtera Buana Trada Pulau Gadung. Nah, selain showroom, di sini kami juga ada servis hingga body repair. Nah, teman-teman, bagi yang sudah punya kendaraan Suzuki, jangan lupa save nomor Gilang ya di bawah. Nanti Gilang bantu bookingkan untuk servisnya. Atau bagi teman-teman yang belum memiliki kendaraan Suzuki, boleh banget nih, bulan ini waktu yang tepat untuk membeli mobil Suzuki. Karena bentar lagi kita ada Gias nih, pameran terbesar di Indonesia tentunya untuk tahun ini. Karena di sini kalian nggak perlu jauh-jauh ke Gias atau Ice BSD, kalian bisa langsung ke Suzuki Pulau Gadung untuk mendapatkan promo Gias tentunya. Nanti ketemu dengan Gilang ya, booking di bawah. Yang pertama, ini mobil salah satu mobil paling laris nomor 3 di Indonesia. Selain ini mobil irit, ya, ini mobil lagi viral banget teman-teman. Mulai dari warnanya yang sangat cocok seperti baju saya ini. Untuk pemesanan XL7 di sini mulai dari DP 10 jutaan, angsuran 3 jutaan aja. Untuk R3, selain ada test drive ya, di sini juga DP 10 juta, angsuran 3 jutaan aja. Untuk promonya tentunya kita samakan di pameran terbesar Gias Indonesia. Mulai dari DP ringan, bunga 0%, hingga bunga ringan. Lalu kita juga bisa teman-teman, bagi yang sudah memiliki mobil ataupun belum, bisa trade-in juga. Dan trade-in di kami itu bebas teman-teman, mau brand apapun itu. Ya, mulai dari brand Suzuki tersendiri ataupun selain Suzuki. Jadi teman-teman bisa langsung datang ke sini, kita inspeksi, sudah ada appraisalnya. Nanti kita langsung kasih harga yang cocok buat mobil teman-teman. Untuk Bapak Ibu sekalian, test drive di sini bisa langsung kita sediakan. Bahkan lahannya luas sekali di sini. Nah, kalau Bapak Ibu tidak ada waktu untuk ke sini, aku bisa banget ke Bapak Ibu, nanti di Sherlock aja kita diskusi langsung di WhatsApp. Bagi Bapak Ibu yang sudah menonton video ini sampai akhir, terima kasih. Jangan lupa hubungi Gilang di 0878 0907 6876. Nah, untuk test drive-nya boleh banget hubungi Gilang di bawah ini. Nanti kita langsung janjian ya. Terima kasih Bapak Ibu. Dari desain depan saya bisa bilang desain ini tuh saya merasa masih kurang SUV banget gitu loh. Tapi setelah saya baca-baca ya komen dari teman-teman yang sudah nonton video saya itu, dia sukanya adalah dia tuh pengennya mobil yang cukup gagah tapi nggak mau terlalu banyak kayak dop-dop kayak gini gitu loh. Jadi balik lagi soal desain itu soal selera. Tapi saya pribadi sendiri saya bisa bilang mobil ini masih kurang SUV gitu loh. Masih kurang gagah gitu loh. Tapi ternyata masyarakat Indonesia sukanya yang kayak gini gitu loh. Mungkin kalau kayak Rush banget itu kan terlalu maco banget, tapi dia pengen punya elegan tapi sekaligus masih ada unsur SUV-nya, ya mungkin ini jadi pilihannya sendiri. Again, balik lagi tuh soal selera teman-teman. Tapi kalau saya pribadi secara desain saya merasa masih kurang, tapi masih bisa diterima masyarakat. Masih terbukti dari apa? Penjualannya lebih bagus dibandingin sama si Stargazer X. Bahkan di bulan Mei lebih bagus dibanding sama Xpander. Berarti secara overall mungkin selain dari desain, ujung-ujungnya apa? Harga sih. Saya ingat banget ya dulu pada saat saya masih kerja di Toyota, jadi si XL7 sama R3 itu kayak dijadiin bulian, bulan-bulanan.
wah mobil SUV kok atau mobil keluarga kok pakai penggerak roda depan nggak kuat nanjak dan segala macem gitu loh. Tapi ya guys, akhirnya Avanza sama Veloz kemakan sama omongannya sendiri. Dia sekarang berubah jadi penggerak roda depan. Dan ini mesin dipakai sama juga sih, 1500 cc juga. Ini kodenya K15B. Tenaganya 104,7, torsinya sekitar 138 Nm. Tapi balik lagi kalau misalnya kalian ngomongin performa dan segala macam, kalian beneran harus test drive. Dan nanti gue bakal test drive, makanya nanti kalian simak sampai akhir. Dan air intake-nya untuk ukuran mobil SUV juga cukup tinggi, memang tidak setinggi ras, tapi sudah cukup oke gitu loh. Karena dia ngejagain biar dia tetap stabil di jalan raya. Makanya tadi saya bilang kan, namanya SUV orang tuh pasti cari yang ground clearance-nya tinggi. Ini cuma 200 mm, sedangkan kalau kayak ras ini sekitar 220 ya, lebih tinggian ras. Tapi ada plusnya nih, dia di jalan ini lebih stabil. Dan kalau kita ngomongin wheelbase, ini dia 2740, sedangkan ras itu 2685, tentunya lebih panjangan ini. Dan kalau wheelbase semakin panjang, buat duduk juga lebih nyaman ya kan. Terus salah satu plusnya lagi, jadinya plus ya. Padahal tadi ngomongin kelebihan ya. Di sini atap kacanya tuh sampai belakang, jadi ngebikin atapnya itu jadi cakep gitu loh. Tuh, tutonnya cakep gitu lah. Ras nggak ada. Jadi sebenarnya kalau boleh ngomong dari segi harga, mobil ini tuh lebih cocok disandingkan atau di-compare sama ras, bukan sama Xpander Cross atau sama si Stargazer X gitu loh. Jadi berarti kalau ini di-compare sama Xpander Cross sama Stargazer, ya ini lebih masuk karena lebih value for money. Dari tampak belakang, lagi-lagi desain saya agak kurang suka karena dia masih terlalu mirip sama R3. Bener nggak sih? Atau mirip sama CR-V? Lebih nggak terima lagi nanti teman-teman. Tapi plusnya, dia ada fitur unik sih teman-teman. Dia ada kameranya dua, ada smart mirror, nanti saya kasih lihat di depan. Dan ada fungsi menarik pada saat dibuka dari sini. Saya raba-raba dulu nih. Tombolnya letaknya ada di sebelah sini nih. Kan dibuka ya? Oh, nggak ngunci. Coba dari sini. Dia itu ada fungsi yang aman. Karena keempat pintu lainnya masih terkunci. Nah, itu jadi salah satu plus minusnya. Loh, padahal tadi saya mau ngebahas kekurangan loh. Jadi plus minusnya ya. Apalagi di sini dapat tambahan tempat buat simpan-simpan barang. Beberapa mobil itu saya suka lihat tuh ngikutin R3. Kalau nggak salah yang bikin pertama, bikin jok baris ketiga bisa dilipat rata tuh kalau nggak salah R3 atau R3 dulu deh kalau nggak salah. Bahkan dulu tuh saya sampai nggak ngeh kalau ada mobil namanya XL7. Dia tuh agak kurang populer, tapi ternyata kok laris manis. Itu yang saya jadi tanda tanya. Dan video saya juga rame sih gitu loh ya. Jadi kelemahannya dari tampak belakang saya bisa bilang sih model aja. Dan model lagi itu balik lagi adalah subjektif ya. Belum tentu buat orang lain nggak suka, tapi bisa jadi suka sih. Oke, kelemahannya lagi saya pecahin satu-satu ya. Jadi dia di sini setirnya tuh belum teleskopik, belum tilt doang ya kan. Terus di sebelah sini, ini pilar A-nya tuh gede banget. Jadi ada beberapa tadi masukan dari teman-teman yang saya baca. Misalkan di mobil pertamanya tuh kayak misalkan Brio atau Agya atau yang mobil-mobil kecil itu pada saat pindah sini kan dia agak kaget ya karena pilar A-nya ini kan gede banget. Tapi sekarang kita ngomong deh, SUV mana yang nggak gede? Ras gua apa kabar gitu loh. Tapi plusnya, ya artinya jadi lebih bisa jagain kita karena kerangka bodinya kan otomatis lebih kuat kalau misalnya amit-amit terjadi accident. Kita lebih percaya diri lah kayak gitu. Mungkin dari sebelah sini nih. Dan ternyata Suzuki juga sudah mengantisipasi, dia tuh sudah dikasih nih tuh, sudah ada dikasih kamera. Tuh, kameranya kalian tuh bisa rubah-rubah. Dan teman-teman asal tahu ya, kayak ginian ini kalau beli itu setahu gue itu sekitar 2 atau 3 jutaan. Dan kalau sudah dari pabrikan ya setidaknya kalian nggak perlu khawatir soal garansi. Terus head unitnya sayangnya kenapa saya kemarin coba-coba itu tuh agak ribet untuk koneksi Android Auto, Apple CarPlay. Dia tuh bisa tapi pakai card link agak-agak susah. Kenapa nggak dibikin sesimpel kayak si Espresso aja udah bisa Android Auto pakai kabel doang. Saya kemarin udah coba beberapa kali belum bisa. Dan nanti kalau misalkan udah bisa, saya coba koreksi ya kalau memang bisa. Tapi kemarin saya udah coba-coba nggak bisa. Dan ternyata meskipun yang tadi terlepas dari kelemahan kekurangan, di sini tuh dikasih nih guys. Semburan AC-nya lebih lengkap. Kayak Avanza, terus yang Veloz, even Ras maupun Terios dia nggak ada semburan bawah. Ini sudah ada. Dan tempat blowernya memang dia juga ada blower AC-nya, tapi memang taruhnya di sini. Sedangkan kalau kayak Avanza atau Veloz dia letaknya di sini. Tapi di satu sisi di sini juga dikasih biar ada tetap kesan-kesan mewahnya, di sini dikasih wooden panel kayak gini. Overall kalau gue pakai mobil ini yang gue suka palingan adalah AC-nya semburannya cukup oke. Terus ya kalau kita ngomongin baterai hybrid itu gimmick apa enggak sih ya?
gue sih akan lebih tenang kalau ada baterainya 10 ampere. Setidaknya fitur idling stop tuh, sampai belibet nih ngomong. Fitur yang paling nggak suka, fitur idling stop itu kita nggak perlu khawatir akinya suak karena dia ketambahan baterai 10 ampere. Dan memang gue belum pernah coba jarak jauh untuk nyobain kira-kira irit BBM-nya berapa, tapi dari beberapa teman-teman yang pakai mobil ini katanya dalam kota bisa 1,13. Atau boleh banget kalian yang sudah pakai XL7 boleh banget komen 1 banding berapa gitu loh. Jadi kayak gitu, kalau misalnya teman-teman ada yang mau ditambahin boleh komen juga. Ini sudah di dalam mobilnya, saya nggak nyobain banyak-banyak, saya cuman mau coba ngerasain. Dan oke, dia tuh nggak empuk tapi nggak keras banget. Dan teman-teman bisa lihat Mas Gilangnya duduk di baris keduanya. Gimana Mas, duduknya cukup nyaman nggak Mas? Saya 172 dan kaki saya bisa selonjoran nih. Oh bukan 177 kayak Mas Fitra Eri ya? Enggak ya? Enggak, Belum ya. Gitu. Dan saya bisa bilang, aduh nanti saya dibilang, wah jelek-jelekin mobil Mas. Di mobil ras gue itu guys, itu tuh nggak nyaman untuk duduk di baris kedua. Itu pasti smooth banget dan bukan gue doang yang sering ngomong. Ini nyaman ya Mas ya? Ya alhamdulillah kita aman-aman nih Mas. Ya. Cukup nyaman tuh ya kan. Jadi di sini tuh, nah ini jalan aspal. Apalagi memang ini idling stopnya cukup ngebantu banget, atau dibantu lah sama fitur baterainya ampere 10 ampere Mas ya. Betul. Sedangkan yang R3 yang tadinya 6 ampere udah di-upgrade jadi 10 ampere juga ya. Betul. Oke. Jadi nggak heran ya, yang tadi saya mention ada beberapa orang yang cari mobil ini tuh buat di dalam kota, tapi cari yang gear-gearnya lebih tinggi dan tampilannya maco, ya pada ambil XL7 ya. Ini tuh cukup nyaman. Tapi Mas Gilang nih, lebih nyamanan R3 atau XL7 nih Mas kira-kira Mas? Kalau aku sih karena interiornya sama dua-duanya, jadi lebih nyaman sebenarnya XL karena dia secara ketinggian lebih tinggi 2 cm. Karena di mobil 1 cm aja berpengaruh. Sangat berarti. Dan ini 2 cm lebih tinggi. Jadi untuk perjalanan jauh ini lebih nyaman dari lobang dan dari banjir tentunya. Tuh, ada suspensi kan? Kok suspensi? Speed trap ya? Speed trapnya tadi udah suspensinya cukup, dia tuh nggak terlalu mental-mentul gitu. Dia agak stiff ya Mas ya? Betul, karakternya. Gitu. Oke, cukup nyaman. Jadi pesan gue cuma satu, mungkin kalau kalian nggak percaya, aduh gue nggak percaya sama Mas Teguh, monggo langsung datang lihat unit dan test drive. Terlepas dari kelebihan, kekurangan, atau mungkin tadi saya ngomongin banyak kekurangan melulu ya Mas ya. Betul. Jadi kita simulin sebenarnya nggak ada apa ya, namanya juga buatan manusia Mas, nggak ada yang sempurna ya. Betul. Dan kalau misalnya dibikin sempurna, otomatis harganya jadi up, melambung tinggi. Dan ternyata mungkin kayak underrated banget gitu, orang nganggap Suzuki apa. Tapi ternyata di bulan Mei itu penjualannya nomor 2 loh, mengalahkan Xpander. Alhamdulillah. Ya kan? Jadi makanya kenapa saya juga kemarin agak kaget Mas pada saat saya bikin review XL7 tuh kok rame, ada yang nonton. Berarti memang marketnya sendiri ada ya? Sekarang lagi naik banget Mas. Lagi naik Aku ngalamin dari tahun-tahun, apalagi sebelum COVID, after COVID ini tahun yang lagi booming banget buat Suzuki, terutama XL7. Ya, dan bahkan aku temenan sama salah satu TikToker, namanya itu Mbak, aku mention ya, namanya supir anak dan istri, itu dia punya XL7, Mbak ini gitu kan, mobilnya warna putih, habis di-upgrade sana sini, loh cakep juga gitu loh ya kan? Jadi ternyata memang yang itu tadi, banyak orang pakai ini, dia buat antar jemput anak sekolah, betul, buat harian, multifungsi, BBM-nya juga cukup irit, dan mungkin buat bapak ibu yang kan ada fitur idling stop ya? Ada fiturnya untuk yang hybrid. Itu cukup ngebantu karena ada tambahan baterainya kan? Betul sekali Mas gitu. Jadi again, kalau misalkan kalian cari misalkan yang SUV 3 baris, bolehlah dipertimbangkan ini, terlepas dari kekurangan kelebihan. Dan yang paling penting belinya harus sama Mas Gilang dong tentunya, boleh ada kontak di deskripsi. Ya pokoknya pesan gue sih teman-teman, kalau misalkan mau cari mobil apapun itu, sempetin waktu ya, datang lihat unit, test drive kalau diperlukan. Mas Gilang juga siap sedia ya Mas ya? Aku bantu prosesnya tentunya. Ya,
Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia menonton channel YouTube Teguhku. Jangan lupa subscribe, jangan lupa follow Instagram saya atau Instagramnya Mas Gilang. Tapi kalau nanya harga jangan sama saya, langsung sama Mas Gilang. Nomor handphone saya taruh deskripsi, kalau nggak di pin komen. Komen kalau pengen dibuatin video lainnya ya. Jangan bosan-bosan kalau videonya rame, saya bikin part 3, part 4, part 5 loh ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.